Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para rekan-rekan dan sedulur wisata mistis YK dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini kita melakukan wisata mistis lagi, yaitu ada di lokasi Pandan Sigege. Dan banyak mitos yang beredar pada tempat ini, itu biasanya orang yang memuja atau menginginkan sebuah pesugihan atau ingin cepat kaya. Dan memang di sini banyak yang bilang juga sebagai tempat berkumpulnya arwah-arwah yang memang sudah tenggelam di laut. Nanti dikumpulkan di sini oleh penguasanya, yaitu Nyi Blorong. Dan ini sebuah, kalau secara visual dari Kikirna itu dia bilang bahwa ini adalah sebuah keratonnya Nyi Blorong. Malam ini kita akan melakukan wisata mistis. Kita akan mengelilingi tempat ini dan melihat ada apa saja secara visualnya. Mungkin nanti dilakukan dengan uji nyali, apa yang akan dirasakan oleh rekan kita atau dulu kita yang melakukan uji nyali. Nanti akan kita buktikan dan apakah ada sebuah sosok-sosok yang berhasil kita tangkap. Dan sebelumnya kita panggil dulu Kikirna untuk menjelaskan sedikit lagi secara visualnya di tempat ini apa yang dilihat. Ya. Selamat malam, Ki. Malam, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam seluruh wisata mistis YK. Oke, Ki, malam ini kita melakukan wisata mistis di Pandan Sigege. Kalau mitos yang beredar di kalangan masyarakat adalah tempat ini kan sebagai memuja untuk mendapatkan pesugihan. Nah, secara visualnya atau sejarah tempat ini pembacaan Ki gimana? Jadi benar apa yang dikatakan oleh Mas Abdul. Itu di Pandan Sigege sendiri itu banyak dikenal sama orang di sekitar sini atau di luaran sana itu sebagai tempat untuk mencari pesugihan. Nah, kalau visual saya itu kita tadi masuk ke sini itu kita udah ditemukan seperti kayak gerbang goib lah ya. Jadi ini kita berada, posisi kita ini berada di dalam kayak gerbang keraton. Oh, kayak keraton tembok pertama gitu. Iya, seperti keraton tapi bukan keraton sebenarnya. Kalau disebut keraton wilayah cakupannya kecil. Iya. Jadi tadi saya beberapa kali melihat di atas sana itu ada sesosok seperti pocong, terus kuntilanak, dan yang paling serem nanti saya merasakan ada energi yang sangat luar biasa, besar sekali. Ini sosoknya hitam besar, matanya merah, giginya itu bisa sampai sini, bertaring. Nah, dan kukunya itu sampai ke tanah. Nah, itu nanti yang kita buktikan apakah dia mau keluar nanti dengan uji nyali atau coba saya munculkan dia. Nanti berarti ini naik ya, Ki ya? Naik. Untuk posisinya naik. Berada di atas nanti karena memang tadi beberapa rekan-rekan kita yang ikut ini ada sebuah penampakan sosok yang sangat besar di sana, di atas sana. Langsung saja kita telusuri berwisata ke atas ya, Ki. Ya. Jangan kemana-mana, tetap ikuti terus wisata kita hanya di Wisata Mistis YK. Jadi kita ini kita mulai berjalan menuju pusat aura. Pusat aura di mana poros dari tempat pesugihan ini berada. Tapi ini masuk yang ke wilayah keratonnya lagi ya? Iya.
Ini kita menuju ke pusatnya. Berarti ada gubuk di sana gitu. Betul. Assalamualaikum. Jadi tempat ini kadang juga buat tempat untuk berziarah, meminta pengestu, meminta restu. Dan di sini biasanya menginap. Berarti wajar memang ada tempat seperti penginapan di sini. Nah, ini ada tikar, terus ini juga ada. Tempat sebenarnya mungkin untuk berteduh ya. Nah, bisa kita shoot. Ya, benar. Nanti boleh dilihat para dulu. Ini maksudnya gimana Ki? Wow, ini cewek. Assalamualaikum. Kalau dilihat nih baru. Karena ada seperti sesajen. Oh, coba kamera. Ini ada bunga, ada dupa, pasir, dan kelapa. Ada banyak dupa di sini. Dan kalau kita lihat ini perempuan yang di sini. Coba kita telusuri yang sebelah sana. Ini bisa buat uji nyali nanti di sini. Berarti ada 2 tempat gitu. Ada, iya. Nah, porosnya di situ. Porosnya di sebelah situ. Kalau ini Ki, Ini masa kali ya? tapi ada seperti sesajen yang diletakkan. Ini tidak ada apa-apa. Boleh. Para sedulur, ini Kikirna mencoba mendeteksi sebuah energi yang dari kendi ini karena memang ada sesajen yang diletakkan di depan. Mungkin ada sebuah sosok penunggunya atau seperti apa, nanti akan kita tanyakan dengan Kikirna. Ya, ternyata ini dia nanti berisi air. Jadi kita ibaratnya disajen ini kasih bunga, kasih macam-macam. Terus kendi ini nanti akan berisi air. Nah, air itu nggak tahu entah datangnya dari hujan, entah dari mana. Air dari situ nanti bisa dibawa pulang. Lah, air yang dibawa pulang itu nanti yang berkhasiat sesuai dengan apa yang diinginkan oleh yang meminta restu di sini. Itu. Boleh kita cek yang satu ini. Ya. Di sini saya merasakan aura seperti yang tinggi besar yang tadi bertaring itu di area ini. Tapi kalau saya merasakan di aura tadi cewek, saya merasakan ada sesuatu sosoknya perempuan di sana. Mungkin untuk pengasihan biar laris dia, entah dia penyanyi, entah dia penari atau yang lain sebagainya. Berarti aura atau energi yang berbeda gitu antara sini dengan Jakarta.
lebih kuat yang di sini. Lebih kuat yang di sini. Saya yakin nanti siapapun yang uji nyali di sini pasti akan banyak suara di sini. Karena ketika kita datang, Ya. yang awalnya tadi di sini dia pada lari ke sana. Tapi nanti ketika kita uji nyali, saya akan coba narik mereka untuk berkumpul di sini biar membuktikan untuk yang uji nyali. Ya. Berarti ini saya atau mau berkomunikasi dulu dengan yang ada ini untuk mendeteksinya. Boleh. Saya berhasil komunikasi sama dia. Dia awalnya ngetawain kita. Ketika tim datang sini. Iya, dalam artian kenapa dirimu nyampe sini? Saya bilang saya cuma ingin melihat sesuatu di sini. Dia ketawa. Terus ketika saya melihat, ketika saya berbicara, bolehkah saya meminta mengadakan uji nyali di sini? Dia cuma bilang ketawa. Kalau kuat silahkan. Intinya dia bilang seperti itu. Berarti nanti akan coba kita lakukan uji nyali di sini ya. Ya. Oke, baik para sedulur dan rekan-rekan wisata Mistis YK. Setelah kita tadi menelusuri dari tempat yang pertama itu ada sebuah sesaji yang diletakkan dan ada, kalau kelihatan secara visualnya Kikirna itu ada sebuah sosok wanita. Wanita di sana, dan di sini ada memang sering diletakkan sesaji, namun sosok yang berbeda di sini itu lebih berbadan besar, bertaring dan bermata merah. Nanti akan kita lakukan uji nyali di sini, dan dari sedulur kita atau rekan kita yang akan berani, dan setelah itu akan kita tanyakan atau apa yang dirasakan dan apa hal-hal yang terjadi ketika dia melakukan uji nyali. Jangan kemana-mana, tetap ikuti terus wisata kita hanya di Wisata Mistis YK. Baik para sedulur dan rekan-rekan wisata Mistis YK, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita kedatangan sedulur kita, rekan kita dari jauh-jauh. Dia untuk datang di tempat ini melakukan uji nyali. Kita perkenalkan dulu dan kita tanyakan siapa namanya, dari mana asalnya. Dan Mas siapa Mas? Saya Wahyu. Mas Wahyu, Iya. dari mana? Saya dari Situbondo. Oke, Mas Wahyu dari Situbondo. Sedulur dan rekan wisata Mistis YK jauh-jauh dari Situbondo datang ke tempat ini untuk melakukan uji nyali dan berwisata mistis pada malam hari ini untuk melakukan uji nyali juga. Kira-kira kalau ditinggal uji nyali nanti berani ya Mas ya? Insya Allah. Kalau berani. Nanti akan kita tinggal selama 15 menit atau 20 menit. Mas Wahyu akan melakukan uji nyali di sini, dan tim bersama rekan-rekan yang lainnya akan dipantau dari kejauhan. Nanti kalau Mas Wahyu tidak kuat boleh melambaikan tangan sebelum waktu 15 menit atau 20 menit. Nanti akan dipantau melalui kamera. Gitu ya Mas Wahyu ya? Oke, saya tinggal dulu. Tetap ikuti terus wisata kita hanya di Wisata Mistis YK. Tak kira lang.
Oke, baik para sedulur dan rekan-rekan, karena memang Mas Wahyu sepertinya sudah melambaikan tangan dan tidak kuat untuk menahan aura yang di sana. Nanti kita coba datangi saja, kita lihat kondisinya sekarang. Nah, para sedulur dan rekan-rekan, tadi gimana Mas? Apa yang dirasakan Mas? Tadi sebenarnya saya nggak melambaikan tangan Mas, cuma saya tadi nunjuk di sini tuh ada yang tinggi gede. Tadi saya 2 kali dilempar di sini. Di sini saya nggak tahu ada sosok nggak gede tapi ada di sini. Terus Berarti ada suara-suara gitu ya? Di bawah itu ada yang jalan kayak ngerangkak mau ke atas sama di situ. Berarti karena memang sudah beberapa waktu yang sekitar 20 menitan Mas Wahyu melakukan uji nyali, dan memang ada pengakuan beliau ada beberapa sosok yang mendatangi beliau. Tapi yang sosok tinggi besar itu tadi paling dirasakan kuat enggak? Yang di sini Mas. Di sini. Iya. Saya kayak gimana ya, kayak orang jongkok itu terus dilempar kerikil di atas sini. Itu 2 kali. Cuman yang kedua tadi sebelum Masnya ke sini tadi saya nunjuk ke atas itu, di situ tuh ada yang manjat. Di situ ada yang manjat. Oke. Tapi untuk energinya dengan Mas Wahyu itu ada benturan terasa sesak atau seperti apa gitu? Iya, ada. Sesak. Kalau sesak enggak, cuman kayak benturan di belakang sini, di bagian pinggang sini. Cuman alhamdulillah terkondisi sih. Oke, siap. Baik, terima kasih Mas Wahyu sudah melakukan uji nyalinya. Coba nanti akan kita di satu tempat lagi melakukan uji nyali. Mungkin ada pesertanya, karena satu tempat yang di sana akan kita buktikan kekuatan dari penunggu di sana itu seperti apa. Tetap ikuti terus wisata kita hanya di Wisata Mistis JK. Makasih Mas Wahyu. Siap. Baik para sedulur dan rekan-rekan Wisata Mistis JK, karena tadi sudah kita lakukan nyali yang pertama di tempat yang berbeda pun, karena di samping sini ada 2 tempat yang jadi tempat ritual bahasanya. Itu di sini tadi yang pertama kita datangi ada seperti sosok perempuan dan ada beberapa sesajen yang disiapkan. Nah, nanti ada peserta uji nyali atau sedulur kita, rekan kita yang akan kita tanyakan siapa namanya, dari mana asalnya. Siapa Mas namanya Mas? Mas Sugeng dari Jogja ya? Dari Palembang. Oh, Mas Sugeng dari aslinya Palembang tapi tempat tinggalnya sekarang sudah di Jogja. Gitu para sedulur dan rekan-rekan Wisata Mistis JK. Dan nanti boleh Mas Sugeng melakukan uji nyali tempat ini. Misalkan dipantau dari kamera, nanti boleh melambaikan tangan tidak kuat selama 20 menitan. Dan nanti ada kejadian apa setelah ini akan diceritakan kembali. Siap, gitu ya. Terima kasih. Baik para sedulur dan rekan-rekan Wisata Mistis JK, tetap ikuti terus wisata kita hanya di Wisata Mistis JK. Monggo Mas. Siap.
Oke, baik para sedulur dan rekan-rekan wisata mistis YK, karena sudah sekitar 30 menit Mas Sugeng melakukan uji nyali, coba nanti akan kita tanyakan apa hasil yang didapatkan atau ada gangguan secara gaibnya yang terjadi terhadap beliau. Oke, mari kita tanyakan dan datangi orangnya. Para sedulur dan rekan wisata mistis YK, karena beliau tadi dalam posisi duduk, malah coba kita datangi dan kita tanyakan kenapa, apa yang dirasakan dan hal-hal apa yang terjadi ketika beliau melakukan uji nyali. Gimana Mas Sugeng? Ya kalau bahwa yang saya rasakan, kalau gangguan signifikan sih enggak, hanya kayak tadi kayak ada yang manjat, terus tercium bau harum, terus hawa dingin dan saya ada di dalam. Hawa dingin itu ya? Hawa dingin sama kayak ada yang manjat. Oh, berarti seperti ada sebuah sosok yang mendatangi Mas Sugeng gitu ya? Tadi untuk merinding atau rasakan hal yang berbeda itu ada nggak Mas di badan? Kalau merinding sih enggak, ya cuman apa ya? Ya itu tadi tercium bau harum sama kayak ada sesuatu yang jalan di atas atap ini. Oke, baik para sedulur dan rekan-rekan wisata mistis YK, mungkin nanti coba kita cross check di kamera yang satunya untuk melihat apakah ada sosok itu bisa menampakkan wujudnya melalui kamera atau tidak. Nanti akan kita lihatkan di hasilnya. Itu, makasih Mas Sugeng sudah melakukan uji nyali. Mungkin lain waktu kita akan bertemu lagi dan bisa mengikuti tim untuk melakukan wisata mistis. Siap. Jangan kemana-mana, rekan-rekan dan sedulur semuanya, tetap ikuti terus wisata kita hanya di Wisata Mistis YK. Oke, baik para sedulur dan rekan-rekan wisata mistis YK, karena kita sudah melakukan penelusuran dan wisata di tempat ini, karena sudah dilakukan uji nyali 2 kali di tempat yang berbeda pun. Nanti coba saya tanyakan dengan Ki Kirna, ketika dilakukan uji nyali tadi beliau sempat melakukan meditasi tadi, apa komunikasi hasilnya seperti apa, itu gimana Ki? Ya, memang di Pandan Sigege ini, Bukit Pandan Sigege ini memang banyak sekali sosok-sosok yang hadir di sini. Itu yang pertama itu sosoknya gede, tinggi, hitam. Yang kedua itu seperti kunti. Terus ada sosok pocong tadi di sebelah sini. Tapi memang kita bisa membuktikan di sini apa yang di mitoskan itu memang ada. Tadi sempat kita menemukan sesajen, di sebelah sana juga ada sesajen. Memang, dan aura di sini pun teramat sangat besar. Jadi kita percaya mitos itu, kita bisa membuktikan itu. Karena mungkin ini juga kita akhiri penelusuran wisata mistis kita. Kita kira pesan yang untuk para sedulur dan rekan-rekan itu seperti apa Ki? Ya, yang jelas untuk para sedulur wisata mistis YK, apa yang ditawarkan oleh tempat ini, khususnya yang berbau dengan pesugihan, itu janganlah digunakan. Karena semua rezeki yang kita dapat, rezeki yang kita peroleh, rezeki yang kita cari, itu hanya datang dari Allah. Jadi apa yang kita usahakan, apa yang kita kerja keraskan, hasilnya Allah akan tahu dan akan memberikan rezeki pada kita. Jangan berbuat musyrik dengan menyekutukan Allah. Itu aja. Siap. Baik para sedulur dan rekan-rekan wisata mistis YK, mungkin itu tadi, dan kita akhiri penelusuran kita pada malam hari ini, wisata mistis kita pada malam hari ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, serta share kepada rekan-rekan dan sedulur semuanya dimanapun Anda berada. Tetap ikuti terus perjalanan wisata kita hanya di Wisata Mistis YK. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.